Halo anak-anak ibu semua, selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Ebene. Nah, ibu harap kabar anak-anak ibu semua tetap sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita setiap hari. Nah, anak-anak ibu, kita hari ini akan memulai pembelajaran kita kembali. Nah, sebelum belajar, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, setelah berdoa, anak-anak ibu semua mempersiapkan buku Bu Petik 2A-nya untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita masih belajar tentang tema 1 hidup rukun dengan subtema 4 hidup rukun di masyarakat. Nah, anak-anak ibu, hari ini kita masuk ke subtema 4, hidup rukun di masyarakat dengan muatan bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak ibu semua bisa buka bukunya halaman 99. Nah, buka bukunya semua halaman 99 tentang muatan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak ibu, minggu yang lalu kita sudah mempelajari dalam muatan bahasa Indonesia tentang kalimat ajakan. Nah, minggu yang lalu kita belajar bahasa Indonesia tentang kalimat ajakan. Nah, hari ini kita belajar dalam muatan bahasa Indonesia yaitu kalimat penolakan. Nah, hari ini kita belajar tentang kalimat penolakan. Nah, anak-anak ibu semua, apa kalimat penolakan itu, Bu Guru? Nah, kalimat penolakan maksudnya di sini anak-anak ibu semua, kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan untuk menolak suatu pendapat ataupun permintaan yang diberikan oleh orang lain. Nah, kalimat penolakan ini maksudnya kalimat yang digunakan untuk menolak suatu pendapat ataupun permintaan yang diberikan oleh orang lain. Nah, anak-anak ibu semua, dalam kalimat penolakan ini sering kita temui atau sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya ketika di rumah, nah, orang tua menyuruh anaknya mengambilkan sesuatu. Nah, di sana seorang anak menolak dengan apa yang dikatakan oleh orang tua. Nah, di sana anak-anak ibu, contohnya ibu buat ketika ibu memanggil anaknya, Dimas, ambilkan dulu uang di loker meja. Dimas, ambilkan dulu uang di loker meja. Nah, seorang ibu menyuruh anaknya mengambil uang di loker meja. Nah, di sini kalimat penolakan yang digunakan oleh Dimas. Tidak mau, Bu, aku lagi asik bermain. Nah, tidak mau, Bu, aku lagi asik bermain. Nah, di sana si Dimas sudah melakukan penolakan kepada orang tuanya. Nah, kata penolakan yang terdapat dalam percakapan mereka yaitu tidak mau. Nah, tidak mau itu yang disebut dengan kalimat penolakan, tidak mau. Nah, sering terjadi dalam diri kita sendiri ataupun dalam diri anak-anak ibu semua, sering kita menolak apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Nah, sering kita menolak apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Nah, contohnya orang tua menyuruh anaknya mandi. Anaknya menjawab, "Tidak mau, Bu, sebentar lagi. Saya lagi asik bermain game dengan teman." Nah, di sana anak-anak ibu selalu melakukan kalimat penolakan. Nah, jadi anak-anak ibu semua, kalimat penolakan ini sering kita lakukan ataupun sering kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu tadi contoh di sekolah, di rumah. Nah, kalau di sekolah contohnya bagaimana? Nah, contohnya di sekolah
ketika guru menyuruh anak-anak mengambil sampah. Nah, di sana anak-anak menolak. Di sana anak-anak menolak apa yang dikatakan oleh bu gurunya. Nah, sering terjadi di sekolah ketika gurunya menyuruh anak-anak mengambilkan sesuatu ataupun membuang sampah ataupun mengerjakan ini, membersihkan kelas, mengerjakan tugas dan mengerjakan lainnya. Nah, sering anak-anak pasti menolak apa yang dikatakan oleh gurunya. Nah, itu kalau di sekolah. Nah, kalau di lingkungan dengan teman bermain. Nah, contohnya si Dimas mengajak si Beni bermain. Nah, Dimas mengajak si Beni bermain. Nah, Beni, ayo kita bermain bola. Nah, si Beni menjawab, maaf Dimas, aku tidak bisa. Aku disuruh ibuku untuk mengerjakan pekerjaan rumah hari ini. Nah, di sana si Beni melakukan kalimat penolakan ketika si Dimas mengajak si Beni bermain. Nah, ketika si Dimas mengajak si Beni bermain dan si Beni menolak apa yang dikatakan oleh si Dimas. Nah, si Beni menolak apa yang dikatakan oleh si Dimas. Nah, di sana si Beni melakukan kalimat penolakan. Nah, kita lihat di buku. Kalimat penolakan isinya tidak membenarkan sesuatu. Nah, kalimat penolakan isinya tidak membenarkan sesuatu. Nah, kalimat penolakan juga menunjukkan tidak ingin melakukan sesuatu. Nah, seperti ibu bilang tadi, ketika si Dimas mengajak si Beni untuk bermain, tetapi si Beni menolak karena ada pekerjaan di rumah yang disuruh oleh orang tuanya. Nah, di sana si Beni menolak apa yang dikatakan oleh si Dimas. Nah, si Dimas mengajak si Beni bermain, tetapi si Beni menolak karena ada pekerjaan yang lebih penting dikerjakan dari pesan orang tuanya. Nah, kalimat penolakan juga menunjukkan tak ingin melakukan sesuatu. Nah, itu tadi contohnya, Beni tidak ingin bermain, tetapi dia ingin mengerjakan apa yang diberikan oleh orang tua, tugasnya untuk mengerjakan ataupun membersihkan rumah. Nah, kalimat penolakan terdapat dalam cerita. Nah, anak-anak ibu semua, kalimat penolakan itu juga terdapat dalam sebuah cerita. Nah, ketika nanti anak-anak ibu melihat cerita, nah nanti di latihan kita untuk tugas untuk tugas anak-anak ibu, ada nanti di sana teks cerita. Nah, di sana nanti anak-anak ibu melihat yang mana yang dikatakan kalimat penolakan. Nah, anak-anak ibu semua, kalimat penolakan itu bisa kita lihat atau bisa kita dapat dalam cerita. Nah, dalam sebuah cerita. Nah, dalam sebuah cerita juga dapat kita lihat ada kalimat penolakan. Nah, anak-anak ibu semua pasti pernah melihat ataupun membaca cerita. Nah, membaca cerita. Di sana pasti ada kalimat penolakan di dalam cerita tersebut. Nah, anak-anak ibu semua, kalimat penolakan terdapat juga dalam cerita. Nah, kalimat penolakan juga terdapat dalam percakapan. Nah, dalam percakapan seperti yang ibu bilang tadi, si Dimas berkata kepada si Beni untuk pergi bermain bola. Nah,
Di sana sudah dilakukan oleh si Beni kalimat penolakan. Nah, kalimat penolakan. Nah, di sana si Beni sudah melakukan kalimat penolakan untuk si Dimas. Nah, si Beni menolak apa yang dikatakan Dimas. Nah, kalimat penolakan juga terdapat dalam percakapan. Nah, kita lihat percakapan yang pertama ini. Nah, di sini ada 2 orang anak. Nah, contoh kalimat penolakan dalam percakapan. Nah, si Ayu mengajak si Intan bermain. Nah, kita lihat. Ayu, ayo kita pergi bermain ke rumah Intan yuk. Nah, di sana si Ayu mengajak Intan untuk pergi bermain. Nah, Sa Ayu mengajak pergi bermain. Nah, ayo kita pergi bermain ke rumah Intan. Nah, sedangkan anak yang di sampingnya menjawab, maaf, lain kali saja ya, aku harus membantu ibu menyiapkan makanan untuk kerja bakti. Nah, dia menolak secara baik atau secara halus. Maaf, lain kali saja ya, aku harus membantu ibu menyiapkan makanan untuk kerja bakti. Nah, di sana dia menggunakan kata maaf. Nah, di sana dia menggunakan kalimat penolakan dengan kata maaf. Maaf. Dia menggunakan kata maaf. Nah, sedangkan kita lihat percakapan yang kedua. Nah, di sini ada 2 orang anak. Nah, yang ingin bergotong royong. Nah, si anak perempuan berkata kepada anak laki-laki, ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Nah, tetapi anak laki-laki itu menolak apa yang dikatakan oleh anak perempuan itu. Nah, maaf, saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Nah, di sana anak-anak ibu, anak laki-laki itu sudah menolak apa yang dikatakan oleh si anak perempuan. Nah, di sini juga si anak laki-laki menggunakan kalimat penolakan dengan kata maaf. Nah, di sini anak-anak ibu, laki-laki menggunakan kalimat penolakan dengan kata maaf. Nah, contohnya tadi seperti ibu katakan kepada anak-anak ibu semua ketika bermain di sekolah. Nah, ketika bermain di sekolah, anak-anak ibu ketika bermain di sekolah, nah contohnya si Celio mengajak si Edmund Jasper bermain. Nah, si Celio mengajak Edmund Jasper bermain. Nah, Celio berkata, Edmund, ayo kita bermain kelereng. Nah, Edmund, ayo kita bermain kelereng. Nah, si Edmund menjawab dengan kalimat penolakan. Nah, maaf Celio, aku tidak mau bermain. Aku tidak suka bermain kelereng. Nah, di sana si Edmund sudah melakukan kalimat penolakan terhadap si Celio. Nah, si Edmund menolak ajakan ataupun menolak apa yang dikatakan oleh si Celio untuk bermain kelereng. Nah, si Edmund tidak suka untuk bermain kelereng. Nah, dia menolak dengan kata, maaf Edmund, saya tidak suka bermain kelereng. Nah, di sana si Edmund menggunakan kalimat ataupun kata maaf dalam kalimat penolakan. Nah, contohnya lagi ibu buat. Contohnya kita di kelas 2D. Nah, contohnya kita kelas 2D. Kita akan melakukan kebersihan. Nah, kebersihan ruangan. Nah, kebersihan ruangan. Nah,
ketika anak-anak ibu membersihkan ruangan kelasnya. Nah, contohnya si Amelia Sondang menyuruh si Agra untuk mengambil air. Nah, si Amelia berkata, "Agra, tolong ambil air dulu di kamar mandi untuk mengepel." Nah, kalau Agra mau menolak, nah dia menggunakan kata, "Aku tidak mau. Aku tidak mau mengambil air karena berat." Nah, di sana Agra menggunakan kata tidak mau dalam kalimat penolakan. Nah, di sana Agra menolak apa yang dikatakan Amelia ketika Amelia menyuruh Agra mengambilkan air. Nah, di sana Amelia menyuruh si Agra mengambilkan air untuk mengepel, tetapi si Agra menolak permintaan yang dikatakan oleh Amelia kepada Agra. Nah, di sana Agra menolak permintaan yang dikatakan oleh si Amelia. Nah, Agra menolak permintaan yang dikatakan oleh si Amelia. Nah, itulah anak-anak ibu contoh kalimat penolakan yang sering kita lakukan ataupun sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di sekolah, di rumah maupun di lingkungan ataupun di mana saja. Nah, lebih sering kita lakukan di rumah ataupun di lingkungan. Kenapa? Karena kalau di sekolah kita tidak pernah di sekolah karena kita masih dalam mengikuti protokol. Nah, anak-anak ibu sering melakukan kalimat penolakan itu di rumah dan di lingkungan sekitarnya. Nah, anak-anak ibu semua, itulah contoh kalimat penolakan yang kita pelajari hari ini. Nah, kita lihat buku kita, ciri-ciri kalimat penolakan. Nah, kita lihat di sana ada 4 ciri-ciri kalimat penolakan. Nah, yang pertama kita lihat menggunakan kata tidak. Nah, kalau kata tidak itu berarti tanda menolak. Nah, kalau kata tidak itu berarti kita menolak. Nah, sedangkan yang kedua menggunakan kata maaf. Nah, kata maaf ini dapat digunakan untuk mengawali penolakan. Nah, contoh seperti ibu katakan tadi ya. Kata maaf digunakan untuk mengawali penolakan. Nah, yang ketiga, kata terima kasih. Nah, kata terima kasih dapat digunakan untuk menutup penolakan. Nah, bisa kita gunakan kata terima kasih ini untuk menutup penolakan. Nah, sedangkan yang keempat kita lihat kata lain kali diucapkan di awal atau di akhir penolakan. Nah, contohnya yang ibu buat tadi, ketika si Dimas mengajak si Beni bermain. Beni, ayo kita bermain basket di lapangan. Nah, kalau si Beni menolak perkataan si Dimas dengan kata lain kali. Nah, lain kali aja ya Dimas, soalnya saya tidak lagi mood untuk bermain. Nah, di sana si Beni melakukan kata penolakan dengan lain kali. Nah, anak-anak ibu semua, inilah ciri-ciri kalimat penolakan. Nah, ada 4 ciri-ciri kalimat penolakan. Yang pertama kata tidak, yang kedua kata maaf, ketiga kata terima kasih, dan keempat kata lain kali. Nah, itulah ciri-ciri kalimat penolakan. Nah, anak-anak ibu semua, berikut contoh kalimat penolakan lainnya. Nah, kita lihat yang pertama. Lain kali saja ya. Nah, itu contoh kalimat penolakan
yang bisa kita lakukan ataupun sering kita gunakan. Nah, yang kedua kita lihat, maaf, aku tidak bisa. Nah, maaf, aku tidak bisa. Nah, sedangkan yang ketiga, ayo kita ikut kerja bakti. Nah, ayo kita ikut kerja bakti. Nah, yang pertama itu merupakan kalimat penolakan. Nah, yang kedua juga merupakan kalimat penolakan. Sedangkan kalimat yang ketiga kita lihat, ayo kita ikut kerja bakti. Nah, di sana tidak ada tercantum ciri-ciri kalimat. Nah, anak-anak ibu semua, yang nomor 3 tidak termasuk kalimat penolakan. Nah, kenapa tidak termasuk? Nah, karena tidak ada di sana kata kalimat penolakan. Nah, tidak ada kata kalimat penolakan. Nah, kita lihat nomor 4. Buanglah sampah itu. Nah, buanglah sampah itu. Itu termasuk kalimat minggu yang lalu, yaitu kalimat ajakan. Nah, anak-anak ibu semua, nomor 3 merupakan contoh kalimat ajakan, dan yang keempat juga merupakan contoh kalimat ajakan, bukan kalimat penolakan. Nah, kita lihat yang nomor 5. Aku tidak mau, terima kasih. Nah, di sini kalau nomor 5 ini termasuk kalimat penolakan. Kenapa? Karena ada kata tidak mau. Tidak mau berarti kata menolak. Nah, kata tidak mau itu berarti kata menolak. Nah, kita lihat yang terakhir. Maaf, aku sedang sakit. Nah, yang keenam juga anak-anak ibu termasuk contoh kalimat penolakan. Nah, kenapa? Di sana kita lihat tadi bahwa kata maaf merupakan contoh kalimat penolakan. Nah, anak-anak ibu semua, kata maaf adalah contoh dari kalimat penolakan. Nah, inilah anak-anak ibu contoh kalimat penolakan ada 6. Nah, ada 6 contoh kalimat penolakan. Nah, anak-anak ibu semua, inilah pembelajaran kita hari ini tentang muatan bahasa Indonesia. Nah, nanti ibu akan kirimkan video pembelajaran kita hari ini ke Google Classroom. Nah, silakan anak-anak ibu semua nanti buka Google Classroom-nya untuk melihat video pembelajaran kita hari ini tentang muatan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak ibu semua, inilah materi kita pada pagi hari ini. Nah, semoga anak-anak ibu tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Akhir kata ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu semua. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Ebene, dan salam sehat untuk kita semua. Nah, anak-anak ibu semua, tetap jaga kesehatan. Nah, tetap jaga kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, terima kasih untuk anak-anak ibu semua. Selamat pagi, salam Fransiskus, Pace Ebene, dan sampai jumpa kembali. Terima kasih.